Bagaimana kita bisa percaya istilah-istilah kooperatif, istilah-istilah netral, independen dalam situasi KPK-nya udah nggak dipercaya rakyat? Ibu Megawati aja pendiri daripada KPK, tanggal 21 Agustus lalu boleh di publik, sudah minta KPK dibubarkan. Jokowi harus turun 2024 bulan Oktober sesuai waktunya, nggak ada lagi. Nah, bagaimana cara yang paling bagus untuk mencari pemimpin? Ya inilah kita coba mendorong terus agar demokrasi berjalan dengan sempurna. Kita mendorong Anies Mohaimin. Kalau misalkan tiba-tiba Pak Prabowo kemarin undang Yeni Wahid yang berseberangan dengan Mohaimin di kalangan Nahdlatul Ulama, kita monggo silakan. Ya kan? Kalau misalkan nanti Ganjar Pranowo mengundang Kofifa atau siapa untuk menyaingi Mohaimin, ya silakan juga. Oleh KPK. Oh, kata KPK harus kooperatif dong, gini-gini. Bagaimana kita bisa percaya istilah-istilah kooperatif, istilah-istilah netral, independen dalam situasi KPK-nya udah nggak dipercaya rakyat? Ibu Megawati aja pendiri daripada KPK, tanggal 21 Agustus lalu boleh di publik, sudah minta KPK dibubarkan. Siapa yang percaya KPK sekarang? Ya, pendirinya aja udah minta dibubarkan. Jadi artinya yang saya mau bilang, demokrasi yang ada sekarang adalah demokrasi barbar yang saling sanubari. Apakah kita akan merubah permainan ini dari demokrasi kemudian kita udahlah demokrasi tutup buku aja, kita nggak usah demokrasi, Jokowi perpanjangan aja? Ya saya nggak mau dong, nggak bisa dong kita. Jokowi harus turun 2024 bulan Oktober sesuai waktunya, nggak ada lagi. Nah, bagaimana cara yang paling bagus untuk mencari pemimpin? Ya inilah kita coba mendorong terus agar demokrasi berjalan dengan sempurna. Ya, kita mendorong Anies Mohaimin. Kalau misalkan tiba-tiba Pak Prabowo kemarin undang Yeni Wahid yang berseberangan dengan Mohaimin di kalangan Nahdlatul Ulama, kita monggo silakan. Ya kan? Kalau misalkan nanti Ganjar Pranowo mengundang Kofifa atau siapa untuk menyaingi Mohaimin, ya silakan juga. Kan ada masalah, yang penting kompetisi yang bagus. Nah ini mudah-mudahan kalau kita mendorong terus, ya dari stakeholdernya ini yang paling penting adalah 3 calon itu, ya Prabowo dan wakilnya, Ganjar dan wakilnya, Anies dan wakilnya. Itu yang harus melakukan kontrak politik bersama. Ya, apa yang mereka harus lakukan demi menghindari kriminalisasi ini? Misalnya apa? Misalnya kontrak politik itu bahwa antara Prabowo
Anies dan Ganjar melakukan satu kesepahaman. Siapapun di antara mereka menjadi presiden, apa yang dilakukan kita anggap sebagai politisasi nanti dianulir setelah salah satunya jadi presiden, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah ini yang harus kita pikirkan bagaimana mendorong publik masyarakat untuk menolong situasi ini supaya ada pemilu yang bebas, rahasia dan adil. Nah tentu ini pekerjaan berat, baik KPU-nya sebagai penyelenggara negara, baik aparatur negara agar tidak berpihak dan lain-lain, tentu berat. Tapi berat nggak beratnya ini tergantung rakyat, karena rakyat ini yang memang mempunyai sebagai stakeholder, sebagai orang yang memang dia yang bertanggung jawab terhadap negaranya. Kalau rakyatnya diam, dia pasti aja nanti mereka akan melakukan permainan-permainan yang akan menggugurkan demokrasi itu. Nah, jadi saya tetap percaya bahwa ini harus kita kawal sampai 2024. Ya insya Allah kalau melihat situasi sekarang, Anies dan Pak Imin itu insya Allah terpilih. Ternyata ruang lingkup captive marketnya saya hitung sendiri sudah hampir 50 juta. Ya, PKS itu bisa 15 juta, PKB 15 juta, kemudian dan lain-lain. Ya, ini persoalannya adalah bagaimana mengelola kebersamaan. Ya, pelajaran dari kasus dengan Partai Demokrat kemarin harus refleksi, kita nggak saling menyalahkan, tapi agar di antara mereka ya pemimpin-pemimpin yang sedang berusaha ini untuk lebih mawas diri, jangan sampai ada kecurigaan-kecurigaan, dan kita harus mendorong itu akan terjadi demikian. Itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi. Ya, silakan. Ya, jadi teman-teman saya masih punya waktu setengah jam di sini ya. Kalau ada diskusi saya ini sama Pak Yani juga, kita berjalan sama nanti ya di sini. Ada yang mau tanya biar saya ini. Di sini aja biar kena zoom ya. Ya, biar maju aja. Maju. Ayo, siapa yang mau tanya? Nanya maju. Oh, oke. Gini dong, kalau nggak Maju loh, biar kelihatan. Kalau ketahuan gantengnya bang, biar saya. ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Rakyatnya kan mau tahu ini siapa. Ini siapa yang nanya? Ah, gimana sih? Jadi saya. Nah, ini. Oke. Siapa? Ini untuk Bang Yani dan Bang Sagenda ya. Kita lihat dinamika memang setelah pemilihan wakil presiden Caimin ya, yang diambil oleh Pak Anies, ya kan. Kemudian ini terjadi langsung di KPP, ya kan, seperti yang Bang Sagenda dan Bang Yani tadi bilang bahwa Demokrat ini meraju, ya kan, artinya pergi. Nah, kalau yang saya lihat kemarin ada pertemuan di internal mereka bersama relawan aman, namanya Aliansi Masyarakat Adil dan Amanah ya. Mereka saya lihat banyak sekali, hampir 80% meminta AHY untuk kembali lagi ke APD. Bahkan sampai dibilang janganlah terlalu cepat mengambil keputusan, karena kami di daerah caleg-caleg ini sudah mencetak semua, banyak sekali ada logistik yang saya bikin AHY dan sepertinya Anies gitu. Nah, saya mungkin pertanyaan ini bagaimana melihat apakah ada peluang kembali lagi ini? Anggaplah mereka bilang ini masih talak satu, ini ada kemungkinan lagi akan runtuh. Nah, bagaimana Bang Saganda dan Bang Yani melihat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya pikir dalam demokrasi barbar yang saya tadi, ya, saya sudah menulis tentang penjelasan saya kenapa itu dapat dijustifikasi gerakan yang dilakukan oleh Nasdem yang diketahui oleh Anies, tapi tidak diketahui oleh Demokrat dan AHY. Pada saat kasus Erlangga Hartarto, ya itu karena diketahui lebih awal, maka Erlangga Hartarto itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung, ya sampai 13 jam. Orang politik ya mempersepsikan itu sebagai itu tadi, ada cawe-cawe hukum. Kalau ada kekuatan politik pemerintah
mau pindah ke perubahan ke Anies, maka dia akan dilakukan politisasi hukum. Gue pandangan ya. Nah, sekarang untuk menghindari pengulangan kasus Erlangga Hartarto itu tentu saja kita melihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh Surya Paloh ini secara mengendap-endap, secara bawah tanah, itu justru perlu kita apresiasi. Ya, sebagai langkah untuk tidak dibunuh duluan. Nah ini memang masyarakat kurang ngerti, yang sebagai relawan-relawan itu banyak yang tidak ngerti itu. Saya juga banyak kan kawan-kawan saya yang dia caleg Demokrat di daerah-daerah nggak ngerti, marah-marah. Saya bilang kamu nggak, kalau itu ketahuan maka itu sudah langsung tidak jadi. Loh, kenapa nggak AHY? Anies tahu sama AHY, tapi kan dalam peta politik ini Anies itu yang lemah itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah dia harus punya wakil presiden yang kuat di sana Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini tidak bisa diisi oleh AHY. Nah kita mau pemilu, mau menang atau mau kalah? Coba mau menang atau mau kalah kita? Iya kan, karena kita mau menang, maka kan sudah dibuat kesepakatan bahwa hak untuk memilih cawapres itu adalah hak dari Bapak Anies Baswedan. Nah kalau memang kita memang betul-betul percaya itu sebagai yang utama, maka jangan langsung dicap sebagai pengkhianat Pak Anies itu. Sebagai petugas partai, bukan, Anies itu pemimpin besar. Dia bukan pengkhianat. Dari dulu dia udah pemimpin, dari mulai zaman OSIS, zaman senat mahasiswa dan lain-lain. Gubernur DKI tidak ada korupsinya dan lain-lain. Ya, jadi ini orang dari awal sudah mau ditangkap, ya. Misalkan nama KPK mau ditersangkakan itu dari pengakuan-pengakuan orang-orang KPK yang mundur karena katanya dipaksa untuk menaikkan kasus Pak Anies. Kita udah tahu demokrasi barbar tadi, kenapa kita tidak percaya? Harus ada trust. Yang kedua, ini mah harusnya dibicarakan dulu secara bersama-sama, terbatas dengan Pak AHY dan lain-lain. Di sisi lain, kelompok-kelompok Pak AHY atau di sekitar Pak AHY memaksa terus-menerus mendesak Pak Anies agar mendeklarasikan Anies AHY. Lah, Pak Anies kan harusnya kan dikasih waktu tempo lebih panjang lagi, ya, sampai ke bulan Oktober. Sementara harusnya Demokrat membawa Pak Anies di depan masa seperti Pak Surya Paloh kemarin kan 200.000 Nasdem berkumpul di GBK, Pak Anies datang ke Nasdem pidato. Harusnya ada Demokrat, nggak usah 200.000, 50.000 lah Demokrat buat acara kasih Pak Anies pidato. Ini kan nggak ada, bawa Pak Anies mana ke GBK, ya kan, 5.000 orang ke mana, ke ini apa namanya, ke Partai Demokrat 500 orang. Iya bener kok, kan kita mau menangkan Pak Anies, ya kan, kamu buat 1 juta spanduk Anies AHY nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau misalkan pada akhirnya Oktober baru ketahuan siapa cawapres, ya itu terserah Pak Anies. Kebetulan Pak Anies dalam konteks seperti ini memang melihat peluangnya itu datang sekarang. Karena kalau Muhaimin itu dijadikan cawapresnya Prabowo, kita kehilangan momentum mendapatkan dukungan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ini pelakunya siapa yang mudah-mudahan? Pelakunya Pak Anies. Jadi jangan kita cepat bilang pengkhianat. Nah kembali, misalkan apa nggak dia akan kembali? Ya insya Allah kalau memang mau kembali kan semua orang senang dong. Ya kan, senang aja gitu. Cuma jangan nanti luka-luka itu tidak bisa diobatin. Itu harus bisa, luka itu diobatin. Ya artinya kan gini, kalau misalkan dalam politik itu, kalau ada misalkan kayak Pak Prabowo, ya, ada berapa partai? Sekarang mungkin ada 4 atau 5 partai atau 6 partai. Ya semua partai yang dukung Pak Prabowo, Golkar, PAN, PBB, ya Gerindra, ininya udah ada. Semua kan pengen jadi wapres Pak Prabowo. Pak
bisa nggak sampai Pak Prabowo bilang kalau bisa wapresnya banyak? Nggak bisa, wapresnya cuma satu. Jadi dalam konteks ini juga kita harus sadar bahwa wapres itu nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Nah kalau Pak Anies sudah senang lihat Pak Muhaimin, ya jangan lagi diukir-ukir. Itu aja saran saya terhadap pertanyaan ini.